Sebelum menjadi iblis yang dikenal sebagai musuh abadi manusia, Azazil adalah sosok yang mulia. Ia hidup di antara para malaikat dan dikenal sebagai ahli ibadah yang tidak pernah lelah menyembah Allah. Azazil sering disebut sebagai makhluk yang paling banyak beribadah. Bahkan, para malaikat memandangnya dengan kagum. Namun, sebuah kesalahan besar yang dilandasi oleh kesombongan mengubah jalan hidupnya selamanya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan yang kafir." Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Azazil berasal dari golongan jin, tetapi Allah mengangkatnya untuk tinggal di langit bersama para malaikat karena keutamaannya dalam ibadah. Ia menjadi simbol kesalehan di kalangan makhluk Allah. Azazil diberi kehormatan untuk beribadah di tempat-tempat suci di seluruh lapisan langit, suatu kehormatan yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Hal ini menunjukkan bagaimana seseorang yang begitu tinggi kedudukannya sekalipun tetap bisa tergelincir jika tidak menjaga hatinya. Azazil adalah makhluk yang luar biasa dalam ibadahnya. Setiap hari ia bersujud, memuji Allah, dan menunaikan segala perintahnya tanpa lelah. Ia selalu menjadi yang pertama dalam bersujud dan yang terakhir meninggalkan tempat ibadah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ia bahkan dikenal dengan sebutan penghulu para jin. Namun, Allah mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati setiap makhluk, sebagaimana firman-Nya, "Sungguh, jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti." Quran Surah Luqman ayat 16. Di balik kehebatan ibadahnya, Azazil menyimpan bibit kesombongan. Ia mulai merasa bahwa dirinya lebih istimewa dibanding makhluk lain. Kesombongan itu muncul secara perlahan, terutama ketika ia membandingkan dirinya dengan para malaikat. Azazil lupa bahwa segala keutamaan yang ia miliki adalah anugerah Allah, bukan hasil usahanya sendiri. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa." Quran Surah An-Najm ayat 32. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah, Azazil mulai merasa bahwa kedudukannya terancam. Allah memuliakan Adam dengan meniupkan ruhnya ke dalam tubuh Adam dan mengajarinya nama-nama segala sesuatu. Allah berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Dia berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Namun, Azazil tidak melihat keistimewaan itu. Baginya, makhluk yang diciptakan dari tanah tidak sebanding dengan dirinya yang diciptakan dari api. Allah memerintahkan seluruh makhluk di langit untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, bukan ibadah. Semua malaikat tunduk dengan patuh, tetapi Azazil menolak. "Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud." Quran Surah Al-A'raf ayat 11. Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surah Al-A'raf ayat 12. Penolakan ini menunjukkan bahwa Azazil telah melupakan ketaatan kepada Allah. Karena penolakannya,
Azazil diusir dari surga dan diberi nama baru, Iblis, yang berarti makhluk yang putus asa dari rahmat Allah. Allah berfirman, keluarlah darinya surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Quran Surah Al-Hir ayat 34. Meski telah diusir, Iblis meminta izin kepada Allah untuk menggoda manusia hingga hari kiamat. Ia bertekad akan menyesatkan sebanyak mungkin keturunan Adam. Ya Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Quran Surah Al-A'raf ayat 16. Kisah Iblis adalah pengingat bahwa kesombongan adalah dosa yang dapat menghancurkan seseorang, tidak peduli seberapa mulia kedudukannya sebelumnya. Allah berfirman, tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang sombong. Quran Surah An-Nahl ayat 23. Kisah Azazil yang berubah menjadi iblis adalah pelajaran besar bagi manusia. Allah menunjukkan bahwa kedudukan mulia tidak menjamin keselamatan jika tidak disertai dengan kerendahan hati dan ketaatan kepadanya. Mari kita jadikan kisah ini pengingat untuk selalu bersyukur dan tunduk kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, barang siapa yang berserah diri kepada Allah dan berbuat baik, maka ia telah berpegang kepada tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Quran Surah Luqman ayat 22. jangan biarkan kisah ini hanya menjadi cerita. Mari kita refleksikan ke dalam hidup kita. Tinggalkan kesombongan, lawan godaan, dan tingkatkan ketakwaan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus belajar dari kisah-kisah Islami yang penuh hikmah. Semoga kita semua terhindar dari tipu daya iblis. Amin.